Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini saya mau sedikit saya baca yang berkenaan dengan Pagebluk yang telah dibuatkan lagunya dengan versi fingerstyle gitar klasik oleh Master Alibata. Artikel ini saya ambil dari djkn.kemenkeu.go.id yang diberi judul Tips Jitu Menghadapi Pagebluk. Istilah pagebluk sering kita dengar pada saat masih kecil dari cerita para simbah atau orang tua kita. Berdasarkan dongeng zaman dahulu, pada orang tua menggambarkan bahwa pagebluk sebagai wabah yang tidak jelas jenis penyakitnya. Digambarkan pula apabila seseorang terkena penyakit pada pagi hari, lalu mendadak sore atau malam hari yang bersangkutan meninggal dunia, atau sebaliknya. Pagebluk menyebar ke hampir seluruh pelosok negeri. Penggambaran yang sedemikian menjadikan ketakutan dan kengerian. Keterbatasan informasi pada saat itu menjadikan suasana semakin mencekam dalam ketidakpastian. Gambaran yang demikian atau cerita para orang tua dulu sedikit banyak terjadi pada saat ini. Penyebaran penyakit karena COVID-19 merupakan wabah penyakit seperti digambarkan para sesepuh. Virus corona melanda hampir di seluruh penjuru dunia. Pagebluk atau penyebaran wabah merupakan peristiwa anomali. Belum dapat diprediksi kapan berakhir, karena belum ditemukan obatnya. Lalu apa yang mesti kita lakukan menghadapi situasi yang demikian? Apakah kita harus panik, menggerutu, marah, atau menyalahkan? Atau semangat mencari solusi, berdamai, atau berusaha hidup sehat? Pemerintah tentu sudah mengambil langkah-langkah antisipasi, mulai dari pengadaan vaksin, melakukan percepatan pemberian vaksin kepada masyarakat agar terbentuk herd immunity. Selain itu, melaksanakan refocusing anggaran dengan lebih mengutamakan pada penanganan COVID-19. Pemerintah juga menyusun kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat agar laju penyebaran COVID-19 dapat dihambat. Masih banyak langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menanggulangi wabah ini. Semua langkah-langkah tersebut memerlukan proses dan keterlibatan berbagai pihak, pemerintah, masyarakat, dan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Bahkan diri kita sebagai pribadi dituntut untuk ikut serta terlibat dalam menghambat COVID-19. Pilihan tindakan dan pengambilan keputusan setiap individu sebagai anggota masyarakat sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah dalam penanggulangan COVID-19. Pilihan terbaik dalam menghadapi situasi ini adalah selalu berpikir positif. Setiap individu dalam masyarakat adalah bagian dari solusi terkait penanganan COVID-19. Artinya, pola hidup dalam segala tindakan didasarkan tindakan pencegahan yang semakin menular. Patuhi aturan untuk senantiasa menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas atau yang lebih dikenal dengan gerakan 5M. Gerakan 5M ini penting artinya, karena menurut pemberitaan, COVID-19 dengan varian baru lebih susah untuk dideteksi dan lebih mudah menular. Setelah menjalankan gerakan 5M, maka wajib untuk mengikuti program vaksinasi. Vaksin dapat mencegah kejadian fatal akibat tertular COVID-19. Nah, setelah semua hal tersebut dilakukan, apakah sudah terbebas dari virus ini? Tentu tidak.
corona masih bisa menjangkiti. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Menurut laman Halodoc Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona, merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Seperti umumnya virus flu, dengan imunitas yang memadai, maka akan sembuh dengan sendirinya. Namun, untuk virus corona ini ada faktor-faktor yang dapat memperberat keadaan, seperti ada tidaknya penyakit bawaan penderita. Untuk dapat mengalahkan virus ini, selain pemberian vaksin, juga perlu menjaga stamina tubuh. Virus tidak akan bisa masuk ke tubuh manusia jika staminanya bagus. Sehingga pilihan tindakan yang mesti kita ambil adalah melakukan vaksinasi dan stamina tubuh tetap terjaga. Daripada menggerutu, marah, dan melakukan tindakan yang tidak berfaedah, kita dapat berkontribusi dalam menghambat laju penyebaran COVID-19 dengan selalu berpikir positif dan menjaga stamina tubuh kita. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Semoga makalah yang saya baca ini menjadikan satu referensi untuk menjaga hidup kita selalu sehat. Ayo menjadi bagian dari solusi. Salam sehat, ditulis oleh Marhaini Rumiase. Wassalamualaikum.